Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali bisa berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah sukacita besar karena berjumpa dengan Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa perjumpaan yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang paling dahsyat adalah perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita melihat kemuliaannya. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami terobosan dalam berbagai perkara. Nah, saudara dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha keras, ya kan, berjuang supaya dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang melakukan doa puasa selama berminggu-minggu, ya kan? Ada orang yang berusaha mengasingkan diri di tempat-tempat tertentu supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, manusia dengan segala kemampuannya, manusia dengan segala usahanya, karena dosanya tidak mungkin bisa menjumpai Tuhan. Karena dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Karena dosa manusia ada dalam batas yang tidak terhampiri dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita melihat dalam Alkitab betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Allah yang tidak terhampiri karena inisiatifnya, karena kasihnya, Dia datang ke bumi untuk menjumpai kita melalui pribadi anaknya Yesus Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah yang sangat mulia, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang tidak terbatas, berkenan tinggal bersama-sama orang berdosa, berkenan dikenal oleh orang-orang yang hina yang harusnya dibinasakan. Itu sebabnya perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sangat luar biasa. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus masih hidup dan melayani di bumi, orang-orang Yahudi berjumpa dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya secara langsung. Bahkan melihat kuasanya yang sangat luar biasa, yang membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Lalu orang bertanya, lalu bagaimana Pak sekarang kita menjumpai Tuhan? Nah, saya percaya kita tetap dapat menjumpai Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, Dia tetap tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Yesus tetap sama. Itu sebabnya barang siapa yang mencoba mencari Tuhan, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan kasih, dengan kuasa dan kebenarannya. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, saya mendorong kita untuk mencari Tuhan lewat doa-doa kita, baik lewat doa puasa kita. Khususnya hari ini kita merayakan 10 days of anointing. Kita berdoa puasa, kita membaca Alkitab, kita mau mentaati Tuhan. Dan saya percaya orang yang mentaati Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Dan karena dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mengapa perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita yang besar? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bukan sekedar apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi firman itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang pada awalnya, pada mulanya, dia bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Dia ada bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Tuhan. Bahkan Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi kita bangga, kita bersyukur berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Yesus yang berkata, barang siapa berjumpa dengan aku, maka dia sudah berjumpa dengan
Bapa di sorga. Artinya apa? Kalau kita berjumpa dengan Yesus, maka saya percaya kita akan berjumpa dengan kemuliaannya. Yesus itu adalah Tuhan dibuktikan dengan kuasanya yang nyata dalam berbagai mukjizat yang dilakukannya. Dan mukjizat bukan sekedar demonstrasi kuasa Tuhan, tetapi mukjizat adalah tanda kemuliaan yang membuktikan bahwa dia anak Allah. Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus yang menyatakan bahwa supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa kita? Kalau kita hanya manusia berkata saya berkuasa mengampuni dosa. Hanya Allah yang maha besar, yang luar biasa, yang kudus, yang bisa mengampuni dosa. Bukankah Yesus sendiri menyatakan pengakuan murid-muridnya, engkau yang berkata bahwa aku adalah Tuhan dan Guru. Berarti kenapa kita bersukacita besar? Yang pertama, karena Yesus adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kenapa kita bersukacita besar berjumpa dengan Yesus? Yang kedua, karena Yesus penuh kasih karunia. Saudara, apa artinya kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita punya jasa, bukan karena kita baik, tetapi Tuhan berikan kepada kita berbagai hal yang luar biasa, berbagai berkat oleh karena kemurahannya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Efesus pasal 2, kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya berlaku untuk keselamatan kita, tetapi saya juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk pemeliharaan kita, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita perlindungan. Bukankah dalam hidup ini terlalu sering kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang kita nggak nyangka, kita nggak pikirkan, kita nggak pernah melihat, tetapi Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya. Kenapa perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita yang besar? Yang ketiga, karena Yesus sungguh-sungguh kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena Yesus itu Allah, maka dia kebenaran. Yesus itu tidak pernah berdusta. Yesus itu tidak pernah berbohong, tidak melakukan dosa sekecil apapun. Itu sebabnya satu kali Yesus menantang pendengarnya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Semua orang diam. Kenapa? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia nggak pernah berbuat dosa. Dan walaupun dia mati di salib, bukan karena dia berdosa, memang penghukumannya adalah penghukuman sebagai orang berdosa, penghukuman yang paling hina. Tetapi justru dia orang benar, dia disalib supaya melalui kebenarannya Tuhan menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah diampuni, dan kalau kita berjalan dalam firman-Nya, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.